Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni. Saya dari kelompok 7 mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak AA Gede Somatanaya dan Bapak Aib Sunendar. Dalam kesempatan kali ini akan dijelaskan mengenai analisis kualitas tes dan butir soal. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota lain dari kelompok 7. Yang pertama ada Pia Siti Humairoh, yang kedua ada Lutfi Ahabadini, yang ketiga ada Muhammad Narju Sungada, dan yang terakhir ada Renaldi. Selanjutnya akan dipaparkan materi pertama oleh saudari Lutfi Ahabadini. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu analisis kualitas tes dan butir soal. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih analisis kualitas tes itu. Jadi analisis kualitas tes adalah suatu tahapan yang harus ditempuh untuk mengetahui derajat kualitas tes, baik tes secara keseluruhan atau butir soal yang terdapat di dalam tes tersebut. Jadi analisis kualitas tes itu berkaitan dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah tes sebagai suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya dan hendak diukur? Lalu yang kedua, sampai mana tes dapat diandalkan dan dapat digunakan? Dua pertanyaan ini dapat dipersingkat atau dipersempit maknanya, yaitu menjadi validitas dan reliabilitas. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian validitasnya. Validitas itu berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi ada dua unsur penting nih yang terdapat pada validitas. Yang pertama, validitas menunjukkan suatu derajat, ada yang sempurna, ada yang rendah, dan ada yang sedang. Lalu yang kedua, validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan yang spesifik. Lalu ada 3 faktor yang mempengaruhi validitas tersebut. Yang pertama, faktor instrumen evaluasi. Yang kedua, ada faktor administrasi evaluasi dan penskoran. Yang ketiga, ada faktor jawaban dari peserta didik. Yang pertama itu faktor instrumen evaluasi. Jadi dalam mengembangkan instrumen evaluasi, seseorang evaluator harus memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi validitas instrumen dan berkaitan dengan prosedur penyusunan instrumen tersebut, seperti ada silabus, kisi-kisi soal, lalu kunci jawaban, penulisan kunci jawaban, ada juga penggunaan kalimat efektif dan lain-lainnya. Yang kedua, ada faktor administrasi, evaluasi, dan penskoran. Jadi di faktor yang kedua itu tuh banyak sekali terjadi yang namanya penyimpangan atau kekeliruan, seperti alokasi waktu untuk pengerjaan soal itu tidak proporsional atau tidak efektif dengan soal yang diberikan. Lalu ada juga banyak peserta didik yang kadang melakukan kecurangan seperti menyontek atau membuat jawaban-jawaban kecil kayak gitu. Lalu ada yang ketiga, faktor jawaban dari peserta didik. Nah, faktor ketiga ini justru menjadi suatu faktor yang sangat berpengaruh. Selanjutnya, dalam literatur modern tentang evaluasi, banyak dikemukakan tentang jenis-jenis validitas. Yang pertama ada validitas permukaan. Maksudnya apa sih? Jadi validitas permukaan itu hanya melihat dari sisi permukaannya saja. Jadi secara sepintas, kalau misalkan dilihat dari luar itu sudah baik, maka ya sudah, tes itu dapat dikategorikan kualitasnya baik. Lalu yang kedua ada validitas sisi, sering digunakan dalam penilaian hasil belajar. Tujuan utamanya untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan dan perubahan psikologis apa saja yang terjadi pada peserta didik tersebut. Validitas ini sering disebut validitas kurikuler dan validitas perumusan, di mana validitas kurikuler ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antara lain mencocokkan materi tes dengan silabus dan kisi-kisi, melakukan diskusi dengan sama pendidik, atau mencermati kembali substansi dari konsep yang akan diukur. Lalu validitas perumusan berkenaan dengan pertanyaan, apakah aspek dalam soal itu betul-betul tercakup dalam perumusan tentang apa yang hendak diukur. Lalu selanjutnya ada validitas empiris. Validitas ini biasanya menggunakan teknik statistik. Makanya validitas empiris ini disebut juga
sebagai kayak validitas statistik itu, karena dihubungkan dengan kriteria dan validitas statistik. Ada 3 macam validitas empiris. Yang pertama prediktif, yang kedua kongruen, lalu validitas jenis. Prediktif ini jika kriteria standar yang digunakan adalah untuk meramalkan prestasi belajar murid masa yang akan datang. Jadi kayak dihubungkan dengan apa yang akan terjadi kepada peserta didik di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, validitas konkuren adalah jika kriteria standarnya itu berlainan, misalnya skor tes dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dikorelasi dengan skor tes bahasa Inggris kayak gitu. Terus yang ketiga itu kebalikan dari validitas konkuren. Jadi jika kriteria standarnya sejenis, maka validitas tersebut disebut sebagai validitas sejenis. Kayak contohnya penskoran antar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu ada 8 kriterianya. Yang pertama, di sini saya hanya akan menyebutkan apa aja kriterianya karena semuanya ada di buku ini, teman-teman semuanya bisa baca secara lengkap. Di sini semuanya ada. Yang pertama ada diferensiasi umur, lalu kemajuan akademis, kriteria dalam pelaksanaan latihan khusus, lalu kriteria dalam pelaksanaan kerja, penilaian kelompok yang dipertentangkan, korelasi dengan tes lain. Selanjutnya ada konsistensi internal. Karena di sini disebutnya itu validitas statistik ya, jadi dibagi lagi nih jenis-jenisnya. Ada jenis statistik korelasi produk momen, korelasi perbandingan peringkat, atau korelasi diagram pancar. Yang pertama, teman-teman bisa nanti lihat ada korelasi produk momen dengan angka simpangan. Rumusnya di sini mungkin sudah akan tertera semuanya. Jadi mungkin teman-teman akan lebih mudah mengerti jika melihat di bukunya langsung. Jadi saya hanya akan menyebutkan sedikit saja. Di sini yang pertama, rumus dari korelasi produk momen dengan angka simpangan. Itu rumusnya R XY sama dengan sigma XY per akar sigma X pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2, di mana R itu merupakan koefisien korelasi, lalu sigma XY itu jumlah produk antara X dan Y. Kayak misalkan maksud produknya itu apa sih, kayak nilai antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu kedua ada rumus lain korelasi produk momen. Terus ada teknik diagram pencar. Semuanya ada di sini dan rumusnya juga semua tertera dan penjelasannya ada semuanya di sini. Dan menurut saya ini hitung-hitungannya tidak begitu sulit. Jadi teman-teman bisa melihatnya secara lebih lengkap di sini. Lalu ada yang keempat itu yang namanya validitas konstruk atau disebut juga validitas logis. Konstruk adalah konsep yang dapat diobservasi dan dapat diukur. Jadi validitas konstruk sering juga disebut validitas logis, di mana validitas ini berkenaan dengan pertanyaan hingga mana tes betul-betul dapat mengobservasi dan mengukur fungsi psikologis. Analisis statistik yang digunakan dalam validitas ini itu ada 3. Yang pertama, aspek apa saja yang diukur oleh setiap butir soal. Lalu, berapa besar suatu butir soal berisi faktor tertentu. Dan terakhir, faktor-faktor apa yang diukur oleh suatu butir soal. Yang terakhir ada validitas faktor, di mana validitas faktor ini diperoleh berdasarkan dimensi atau indikator dari variabel yang diukur sesuai dengan apa yang terungkap dalam konstruksi teoritisnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah mengenai reliabilitas dan kepraktisan. Reliabilitas adalah tingkat atau derajat konsistensi dari suatu instrumen. Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu tes itu bisa dipercaya atau diandalkan dalam mengukur suatu gejala sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Suatu tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama jika diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Menurut Kerlinger pada tahun 1986 mengemukakan reliabilitas itu dapat diukur dari 3 kriteria. Yang pertama stability, dependability, dan predictability. Stability menunjukkan keajegan suatu tes dalam mengukur gejala yang sama
pada waktu yang berbeda. Selanjutnya dependability. Dependability ini menunjukkan kemantapan suatu tes atau sejauh mana tes tersebut dapat diandalkan. Dan yang terakhir itu ada predictability. Predictability ini adalah menunjukkan kemampuan tes dalam meramalkan hasil pada pengukuran selanjutnya. Nah, selanjutnya menurut Gronlund pada tahun 1985 mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama itu ada panjang tes atau length of test. Yang kedua ada sebaran skor. Yang ketiga tingkat kesukaran. Dan yang keempat objektivitas. Panjang tes atau length of test adalah banyaknya soal dalam tes. Ada kecenderungan semakin panjang tes, maka tingkat reliabilitas juga akan semakin tinggi, karena semakin banyak soal akan semakin banyak sampel yang diukur dan proporsi jawaban benar dari siswa akan semakin banyak, serta faktor tebakan akan semakin rendah. Selanjutnya adalah sebaran skor. Besarnya sebaran skor akan mempengaruhi tingkat reliabilitas, karena koefisien reliabilitas yang dihasilkan juga akan besar. Kemudian ada tingkat kesukaran. Dalam penilaian yang menggunakan pendekatan penilaian acuan norma, baik pada soal yang mudah atau soal yang sukar, cenderung akan menghasilkan tingkat reliabilitas yang rendah, karena sebaran skor yang dihasilkan oleh siswa itu akan terbatas. Artinya, jika soal atau tes yang diberikan itu terlalu mudah, maka sebaran skor akan berkumpul di skor yang tinggi atau besar. Maka rata-rata yang dihasilkan juga akan semakin besar. Sedangkan selisih dari nilai atau skor yang didapat siswa masing-masing dengan rata-rata tersebut akan kecil, sehingga koefisien reliabilitas yang dihasilkan juga akan kecil. Nah, jika tes atau soal yang diberikan itu terlalu sukar, maka sebaran skor akan berkumpul di skor yang rendah, sehingga rata-rata yang dihasilkan juga akan kecil, sehingga selisih antara skor yang didapatkan siswa tersebut dengan rata-rata akan kecil, sehingga koefisien reliabilitas juga akan kecil. Nah, seharusnya tes yang baik itu atau tes yang sesuai dengan standar itu adalah tes yang memiliki tingkat kesukaran yang rendah sampai yang tinggi itu. Jadi siswa yang mendapatkan skor yang rendah itu sedikit, siswa yang mendapatkan skor yang sedang itu banyak, dan siswa yang mendapatkan skor yang tinggi itu sedikit. Sehingga jika digambarkan pada kurva, itu akan menghasilkan kurva yang normal. Selanjutnya objektivitas. Objektivitas di sini menunjukkan skor tes kemampuan yang sama antar peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Artinya jika peserta didik memiliki kemampuan yang homogen atau kemampuan yang sama, maka skor yang dihasilkan setiap peserta didik juga akan sama pada saat mengerjakan tes yang sama pula gitu. Kemudian, menurut perhitungan produk momen dari Pearson, ada 3 macam reliabilitas, yaitu yang pertama koefisien stabilitas. Koefisien stabilitas adalah jenis reliabilitas yang menggunakan tes dan retest, yaitu memberikan tes atau soal kepada kelompok, kemudian mengulang tes tersebut pada kelompok yang sama di lain kesempatan atau di lain waktu. Jika rentang waktu antara tes pertama dan tes kedua itu panjang dan di rentang waktu tersebut diadakan latihan-latihan tambahan, maka bisa jadi pada tes kedua itu skornya bisa jadi lebih besar dari tes pertama. Sebaliknya, jika rentang waktu antara tes pertama dan tes kedua itu relatif singkat, maka skor yang dihasilkan juga akan sama atau lebih besar, karena siswa juga masih ingat dengan tes tersebut dan dengan jawaban tersebut, seperti itu. Kesalahan teknis ini dapat bersumber dari berbagai faktor, sehingga menyebabkan peserta didik
mempunyai skor yang berbeda pada tes kedua. Bisa saja perubahan skor yang terjadi bukan disebabkan perubahan hal yang diukur, tetapi memang karena situasi yang berbeda atau pengalaman dari peserta didik pada saat mengikuti tes pertama, sehingga ketika mengikuti atau mengerjakan tes kedua, peserta didik lebih berhati-hati dan skornya lebih besar. Atau gimana ya? Jadi peserta didik pada tes kedua ini telah memiliki pengalaman sebelumnya pada tes pertama, sehingga mereka itu ya seperti yang telah saya sebutkan tadi, mereka lebih berhati-hati dan lebih tenang dalam mengerjakan soal, sehingga hasilnya juga lebih besar dari tes pertama. Keunggulan teknik ini adalah dapat memperkecil kemungkinan masuknya sumber kesalahan lain. Namun patut juga dipertimbangkan bahwa penggunaan kelompok yang sama dengan tes yang sama akan mempengaruhi skor yang didapat. Nah, ini juga menjadi kelemahan dari tes dan retest. Selanjutnya ada koefisien ekuivalen. Koefisien ekuivalen adalah jika mengkorelasikan dua buah tes yang paralel pada kelompok dan waktu yang sama. Metode yang digunakan adalah dengan memberikan soal yang paralel. Syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua tes paralel adalah kriteria yang dipakai pada kedua jenis tes tersebut harus sama. Artinya masing-masing tes dikonstruksi secara sendiri, kemudian tingkat kesukaran, jumlah item, kemudian isi dan corak juga harus sama, seperti itu. Kemungkinan kesalahan pada teknik ini bersumber dari derajat keseimbangan antara dua jenis tes tersebut, atau juga karena dipengaruhi faktor tempat. Misalkan kondisi tempat tes pertama dan kondisi tempat tes kedua itu berbeda meskipun dilakukan dalam waktu yang sama. Kemudian ada koefisien konsistensi internal. Koefisien konsistensi internal adalah reliabilitas yang didapatkan dengan mengkorelasikan dua buah tes atau dua tes yang berbeda dengan membagi tes menjadi dua bagian, yaitu diambil dari butir-butir yang bernomor ganjil dan butir-butir yang bernomor genap. Atau teknik ini juga disebut dengan teknik split half mode. Split itu membelah, kemudian half itu setengah. Jadi split half mode itu membagi dua tes menjadi dua bagian yang sama. Itu untuk koefisien konsistensi internal. Nah, untuk menghitung koefisien stabilitas, koefisien ekuivalen, dan koefisien konsistensi internal dapat digunakan cara yang sama seperti dalam pengujian validitas. Tetapi khusus untuk koefisien konsistensi internal ini, koefisien yang dihasilkan itu baru sebagian dari keseluruhan tes. Maka untuk menghitung koefisien keseluruhannya digunakan rumus Spearman-Brown, yaitu rumusnya R12 sama dengan 2R12 per 1 ditambah N dikurangi 1 kali R12. Nah, N ini selalu bernilai 2 dalam tes ini, karena kan tes itu dilakukan secara 2 kali dengan membagi soal atau tes itu setengah-setengah. Sebagai contohnya, 10 orang peserta didik dites dalam mata pelajaran IPA dan IPS dengan hasil seperti pada tabel di samping. Nah, untuk menghitung koefisien konsistensi internal ini, pertama-tama kita bentuk dulu tabel seperti pada tabel di samping ini. Nah, ada beberapa kolom. Yang pertama kolom X besar, kolom Y besar, X kecil, Y kecil, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, kolom X besar ini diisi dengan jumlah skor yang didapatkan siswa dari mengerjakan skor yang genap. Sehingga kolom pertama pada X besar ini, misalkan siswa A itu mendapatkan skor 8 dan 6 dari mengerjakan soal genap, yaitu soal nomor 2 dan nomor 4. Jadi
kolom pertama diisi dengan penjumlahan 8 ditambah 6 yaitu 14. Begitupun kolom selanjutnya pada kolom X besar. Setelah semua terisi atau semua skor seluruh siswa dijumlahkan, selanjutnya kolom X besar ini dijumlahkan. Hasilnya 130, kemudian dicari rata-ratanya yaitu 13. Sama halnya dengan kolom Y besar, yaitu menjumlahkan skor yang didapat masing-masing siswa dari mengerjakan skor yang ganjil. Dan didapat jumlahnya 190 dengan rata-rata 19. Nah, kemudian kolom X kecil. Nah, kolom X kecil ini diisi dengan selisih antara skor yang didapat siswa dari mengerjakan soal yang genap dengan rata-rata skor yang genap pula. Misalkan siswa A itu kan tadi jumlahnya 14, jadi 14 dikurangi 13 sama dengan 1. Begitupun selanjutnya. Nah, selanjutnya kolom Y kecil. Nah, kolom Y kecil ini diisi dengan selisih antara skor yang didapat siswa dalam mengerjakan nomor yang ganjil dengan rata-rata yang diperoleh dari skor pada soal yang ganjil tadi, yaitu skornya tadi 19 kan. Misalkan siswa A itu mendapatkan skor 25 dari mengerjakan soal nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Maka kolom pertama pada kolom Y ini diisi dengan selisih antara 25 dikurangi 19 sama dengan 6. Nah, selanjutnya adalah kolom X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, kolom ini diisi dengan hasil X kecil dan Y kecil dikuadratkan. Selanjutnya XY ini diperoleh dari perkalian dari X kecil dan Y kecil. Kemudian kolom pada X kuadrat, Y kuadrat, dan XY tadi dijumlahkan masing-masing, sehingga X kuadrat adalah 22, Y kuadrat sama dengan 90, dan XY sama dengan 29. Langkah selanjutnya untuk mendapatkan koefisien konsistensi internal ini adalah dengan terlebih dahulu kita substitusikan ke rumus koefisien korelasi yang terdapat pada validitas tadi, yaitu rumusnya Rx sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat sama dengan sigma XY nya tadi 29. Jadi 29 per akar dari 22 kali 90 sama dengan 29 per akar dari 1980 sama dengan 29 per 44,50 sama dengan 0,65. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa itu merupakan koefisien korelasi sebagian dari tes, bukan yang keseluruhan. Untuk menghitung yang keseluruhan, maka dimasukkan atau disubstitusikan ke rumus Spearman-Brown, yaitu rumusnya R12 sama dengan 2R12 per 1 ditambah N dikurangi 1 dikali R12. R12 itu sama dengan RXY, maka 2 kali 0,65 per 1 ditambah 2 dikurangi 1 dikali 0,65 sama dengan 1,30 per 1,65 sama dengan 0,787. Di samping itu ada pula digunakan teknik Kuder-Richardson. Itu merupakan dua orang ahli psikometri yang merumuskan persamaan untuk mencari reliabilitas. Salah satu rumus yang populer dari rumus Kuder-Richardson atau rumus KR20 ini adalah sama dengan K per K dikurangi 1 dikali S kuadrat T dikurangi PI kali QI per S kuadrat T, dimana K itu adalah jumlah butir soal, kemudian S kuadrat T didapat dengan rumus N kali sigma X kuadrat. Jadi yang dikuadratkan itu X dikurangi sigma X kuadrat. Nah, sigma X yang dikuadratkan di sini adalah sigma X lalu dikuadratkan per N dikali N dikurangi 1.
Kemudian P adalah proporsi peserta didik yang menjawab betul dari suatu butir soal, dan Q didapat dari 1 dikurangi P. Teknik Kudder-Richardson ini biasanya digunakan jika suatu instrumen menggunakan atau mengukur satu gejala psikologis atau perilaku yang sama. Artinya, tes tersebut dapat dikatakan reliable bila terbukti ada konsistensi jawaban antara soal yang satu dengan soal yang lain. Jika sifat dan tindakan homogenitas antar soal tidak terpenuhi, maka dianggap tes tersebut mengukur sampel atau variabel yang berbeda. Nah, selanjutnya, teknik lain yang dapat digunakan untuk menguji konsistensi internal dari suatu tes adalah koefisien alfa dengan rumus sigma sama dengan R per R kurangi 1 kali 1 dikurangi sigma I kuadrat per sigma kuadrat X, dengan R adalah jumlah butir soal dan sigma kuadrat I sama dengan varian butir soal, sedangkan sigma kuadrat X sama dengan varian skor total. Untuk butir soal yang bersifat dikotomi seperti pilihan ganda, varian butir soal diperoleh dengan rumus sigma kuadrat X sama dengan PI kali QI, dengan P adalah tingkat kesukaran dan Q adalah 1 dikurangi PI. Nah, perbedaan antara teknik koefisien alfa dengan Kudder-Richardson ini adalah bahwa teknik koefisien alfa ini tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur soal dengan 2 pilihan, tetapi dengan 3, 5, 7 atau beberapa pilihan yang lain seperti itu. Kemudian yang kedua ada kepraktisan. Dalam kenyataannya banyak tes yang tidak menunjukkan kepraktisan, padahal kepraktisan adalah syarat bagi suatu tes yang berstandar. Nah, karena seringkali orang itu hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, sehingga orang yang atau subjek tes merasa kesulitan ketika mengerjakan tes tersebut seperti itu. Menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 1994 mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi, yaitu kemudahan mengadministrasi, waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi, kemudahan men-skor, kemudahan interpretasi dan aplikasi. Yang pertama, kemudahan mengadministrasi. Jika instrumen evaluasi diadministrasikan oleh guru atau orang lain dengan kemampuan yang terbatas, kemudahan pengadministrasian adalah suatu kualitas penting yang diminta dalam instrumen evaluasi. Untuk memberikan kemudahan pengadministrasian instrumen evaluasi dapat dilakukan dengan memberikan petunjuk atau clue gitu yang sederhana dan jelas. Kemudian subtes sebaiknya relatif sedikit dan pengaturan tempo tes sebaiknya tidak menimbulkan kesulitan. Kemudian yang kedua, waktu yang disediakan untuk melancarkan evaluasi. Nah, misalkan diberikan suatu tes nih, jadi kita harus mengetahui tingkat kesukaran tes tersebut. Jadi kita juga bisa memprediksi waktu yang dapat digunakan untuk mengerjakan tes tersebut. Nah, hal ini digunakan atau berfungsi untuk mempraktiskan evaluasi yang digunakan atau yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, kemudahan men-skor. Nah, guru juga seharusnya diberikan kemudahan dalam men-skor. Artinya harus diberikan pedoman-pedoman yang sederhana agar guru dapat memberikan skor yang mudah dari hasil evaluasi yang didapat dari mengevaluasi siswa. Selanjutnya adalah kemudahan interpretasi dan aplikasi. Nah, maksudnya adalah bahwa soal dalam evaluasi itu harus memiliki, jadi setiap orang itu harus memiliki satu interpretasi dari soal tersebut. Jadi jangan multi interpretasi. Karena jika suatu soal itu multi interpretasi, maka ditakutkan
bukan ditakutkan, pasti jawaban dari setiap subjek tes itu akan berbeda seperti itu, dan hal ini mungkin tidak praktis. Kemudian yang terakhir ada tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang ekuivalen atau sebanding. Nah, untuk kepentingan pendidikan, bentuk-bentuk ekuivalen seringkali dibutuhkan. Bentuk-bentuk ekuivalen itu adalah yang pertama misalkan kesamaan dalam isi, tingkat kesulitan, dan karakteristik yang lainnya itu sama. Jadi suatu tes itu dapat digantikan dengan tes lain apabila tes yang digunakan adalah tes paralel. Maka jika digunakan tes seri, maka dapat menggunakan satu skala skor. Ada aja bentuk-bentuk yang ekuivalen atau sebanding dari instrumen evaluasi akan mempraktiskan kegiatan evaluasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas analisis kualitas puter soal. Bisa dibuka di buku halaman 266. Yang pertama ada tingkat kesukaran soal. Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Suatu soal tes hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah, jadi sedang-sedang saja. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal bentuk objektif, di sini ada rumus, yaitu TK sama dengan WL tambah WH per NL tambah NH dikali 100%. Dengan keterangan WL yaitu jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah, sedangkan WH jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas, dan NL merupakan jumlah kelompok bawah dan NH merupakan jumlah kelompok atas. Nah, sebelum menggunakan rumus tersebut, seharusnya kita memperhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nah, untuk langkah yang pertama, menyusun lembar jawaban peserta didik dari skor tertinggi sampai dengan skor terendah. Jadi, jawaban peserta didik itu dinilai terlebih dahulu, lalu disusun dari mulai jawaban dengan skor tertinggi sampai dengan skor terendah. Yang kedua, mengambil 27% lembar jawaban dari atas yang selanjutnya disebut kelompok atas, dan 27% jawaban dari yang bawah yang selanjutnya disebut kelompok bawah. Sisanya sebanyak 46% disisihkan. Jadi yang diambil itu 27% dari yang skor tertinggi dan 27% dari skor yang paling bawah. Yang ketiga, membuat tabel untuk mengetahui jawaban benar atau salah dari setiap peserta didik, baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. Jika jawaban peserta didik benar diberi tanda plus, dan sebaliknya jika jawaban peserta didik salah maka diberi tanda minus. Oke. Kita bisa lihat contoh tabelnya pada halaman 226. Itu ada tabel pertama untuk kelompok atas atau kelompok bawah. Terus yang kedua ya sama, jadi bikin tabelnya itu dua, yang pertama kelompok atas dan kelompok bawah. Terus langkah yang keempat yaitu membuat tabel seperti pada halaman 267 bisa dilihat. Selanjutnya ada contoh soal. 36 orang peserta didik SMP mengikuti ujian akhir semester dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berdasarkan hasil ujian tersebut, kemudian disusun lembar jawaban peserta didik dari yang mendapat skor tertinggi sampai dengan skor terendah. Selanjutnya diambil 27% dari skor tertinggi, yaitu 27% dikali 36%. Hasilnya 9,72. Lalu dibulatkan menjadi 10 orang.
Dan 27% dari sekolah terendah, yaitu 27% dikali 36 sama hasilnya 9,72 dan dibulatkan menjadi 10 orang. Setelah diketahui jumlah sampel kelompok atas dan kelompok bawah, kemudian membuat tabel untuk mengetahui jawaban benar atau salah pada setiap peserta didik dari kelompok tersebut. Yang pertama ada dari kelompok atas, tabelnya bisa dilihat, masih halaman sama 267. Ini untuk jawaban benar salah dari kelompok atas. Dan halaman selanjutnya, halaman 268, ini untuk jawaban benar salah dari kelompok bawah. Lalu disimpulkan, untuk soal nomor 1 pada kelompok bawah yang salah 6 orang, dan pada kelompok atas yang salah 4 orang. Oke, kesimpulannya bisa dibuat tabel. Tabelnya ada di halaman 269. Kita perhatikan secara seksama tabelnya. Soal nomor 1. WL itu tadi apa? Jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah. Bisa dilihat di halaman tabel selanjutnya, yaitu ada 6. Dan WH itu jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas ada 4. WL tambah WH-nya berarti ada 10. WL dikurang WH ada 2. Jadi tingkat kesukaran setiap soal adalah sebagai berikut ya, bisa dibaca. Untuk soal nomor 1, tingkat kesukarannya yaitu WL tambah WH yaitu 10/20 dikali 100%, yaitu 50%. Dan selanjutnya, sama seperti itu caranya. Di sini ada proporsi tingkat kesukaran soal tersebar secara normal. Yang pertama, soal sukar 25%, soal sedang 50%, dan soal mudah 25%. Yang kedua, soal sukar 20%, soal sedang 60%, dan soal mudah 20%. Dan yang ketiga, soal sukar 15%, soal sedang 75%, dan soal mudah 15%. Jadi kesimpulan dari ketiga kriteria ini, soal sukar dan soal mudah itu persentasenya sama, ya kan? Akhirnya itu proporsi menjawab benar sangat banyak digunakan karena dianggap lebih mudah. Caranya adalah dengan jumlah peserta didik yang menjawab benar pada soal yang dianalisis dibagi dengan jumlah peserta didik. Rumusnya yaitu P sama dengan sigma B per N, di mana P merupakan tingkat kesukaran, sigma B merupakan jumlah peserta didik yang menjawab benar, dan N merupakan jumlah peserta didik. Di sini ada sebuah contoh. 40 orang peserta didik sekolah dasar dites dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dari seluruh peserta didik tersebut, ada 25 orang yang dapat menjawab benar pada soal nomor 1. Dengan demikian, tingkat kesukarannya dapat dihitung ya. P sama dengan berarti 25/40 sama dengan 0,625. Untuk menafsirkan tingkat kesukaran tersebut, maka digunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, P lebih besar dari 0,70. Itu termasuk dalam kategori mudah. Yang kedua, 0,30 lebih kecil dari P, lebih kecil dari 0,70, itu termasuk dalam kategori sedang. Yang terakhir, P lebih kecil dari 0,30, itu termasuk kategori sukar. Nah, jadi dapat dilihat bahwa soal nomor 1 tersebut dapat dikategorikan dalam sedang ya. Jadi soal tersebut soal nomor 1 termasuk kategori sedang. Nah, lalu ada cara menghitung tingkat kesukaran soal bentuk uraian. Cara menghitung tingkat kesukaran soal bentuk uraian adalah menghitung berapa persen peserta didik yang gagal menjawab benar atau ada di bawah batas lulus atau passing grade untuk tiap-tiap soal. Untuk menafsirkan tingkat kesukaran soalnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika jumlah peserta didik yang gagal mencapai 27%, berarti soal tersebut termasuk mudah. Yang kedua, jika jumlah peserta didik yang gagal antara 28% sampai dengan 72%,
termasuk sedang. Dan yang ketiga, jika jumlah peserta didik yang gagal 72% ke atas, berarti soal tersebut termasuk kategori sukar. Ada contoh, 33 orang peserta didik dites dengan 5 soal bentuk uraian. Skor maksimum ditentukan 10 dan skor minimum 0. Jumlah peserta didik yang memperoleh nilai 0 sampai 5 yaitu 10 orang. Nilai 6 sama dengan 12 orang. Dan nilai 7 sampai 10 yaitu 11 orang. Jadi tingkat kesukarannya yaitu 10/33 dikali 100% sama dengan 30,3%. Tingkat kesukaran 30,3 berada di antara 28 sampai 72, berarti soal tersebut termasuk sedang. Dengan batas lulus idealnya 6. Jadi apabila siswa itu ingin lulus, maka nilainya 6 gitu ya, idealnya 6 dari skala 0 sampai 10. Terus yang materi terakhir ada daya pembeda. Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai kompetensi dengan peserta didik yang belum atau menguasai kompetensi tersebut. Di sini ada rumusnya, yaitu DP sama dengan WL dikurang WH dibagi N, dengan keterangan DP merupakan daya pembeda, WL jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok bawah, dan WH merupakan jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok atas, dan N-nya 27% dikali N. Langsung saja ke contoh soal di halaman 274. Di sini diketahui jumlah peserta didiknya ada 40. Jumlah sampelnya 27% dikali 40 sama dengan 10,8. Jadi dibulatkan menjadi 11. WL-nya 10, WH-nya 2. Langsung saja kita substitusi ke rumus. DP sama dengan 10 dikurangi 2 dibagi 11 sama dengan 0,73. Jadi daya pembedanya 0,73. Untuk menginterpretasikan koefisien daya pembeda tersebut dapat digunakan kriteria yang dikembangkan oleh Ibel. Yang pertama, 0,40 ke atas termasuk dalam kategori bagus. Yang kedua, 0,30 sampai 0,39 cukup bagus. Yang ketiga, 0,20 sampai 0,29 itu termasuk biasanya membutuhkan atau sedang diperbaiki gitu ya. Yang terakhir yaitu di bawah 0,19. Nah, berarti harus direvisi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pengecoh. Di buku bisa dilihat pada halaman 279. Menganalisis fungsi pengecoh disebut juga dengan menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal. Jadi yang dimaksud pengecoh di sini yaitu jawaban yang salah, berarti berlaku pada soal pilihan ganda atau multiple choice ya, ada opsinya. Lalu dalam menganalisis ini kita mempelajari bagaimana mengetahui pengecoh yang baik dan bagaimana pengecoh yang tidak baik. Nah, soal pilihan ganda yang baik yaitu jika pengecohnya dipilih merata, misalkan ada 30 orang yang menjawab salah pada satu nomor, misalnya nomor 1. Nah, 30 itu dibagi rata dengan pengecohnya, berarti misalkan A yang benar berarti B, C, D, dan E yang memilihnya itu rata dari semua yang menjawab salah pada nomor tersebut. Lalu dalam pertimbangan terhadap analisis pengecoh ada 3. Yang pertama diterima. Jadi yang maksud diterima di sini, pengecoh tersebut dapat diterima jika dipilih minimal 5% dari total keseluruhan siswa yang mengikuti tes. Berarti jawaban tersebut atau pengecoh tersebut sudah dikatakan baik. Sedangkan yang kedua ada ditolak. Berarti kebalikan dari yang sebelumnya. Yang memilihnya itu kurang dari 5% dari total keseluruhan. Sedangkan yang ketiga ada
ditulis kembali, berarti tidak jelek, tidak bagus, hampir ke bagus lah minimal gitu. Misalkan 4,5% dari total keseluruhannya itu bisa ditulis kembali. Terus kemudian untuk mengetahui apakah jawaban tersebut baik atau tidak, itu bisa dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara menghitung persentase yang memilih pengecoh tersebut seperti tadi. Jadi rumusnya itu adalah P per N dikali 100%. Seperti itu. Jadi P di sini maksudnya jumlah yang memilih pengecoh tersebut per N-nya jumlah keseluruhan peserta dikali 100%. Gitu. Terus yang kedua ada dengan cara indeks pengecoh, menghitung indeks pengecoh. Di buku bisa dilihat ya, buku tersebut ada di halaman 279 rumusnya. Itu IP sama dengan P per B dikurangi N dibagi N kecil dikurangi 1 dikali 100%. Nah, yang dimaksud dengan P di sini sama jumlah yang memilih pengecoh, B N jumlah keseluruhan, B di sini total peserta tes yang menjawab benar, berarti tidak terkecoh. Lalu dibagi dengan N kecil di sana itu jumlah optionnya, berarti kalau pilihan gandanya ada 5 option A, B, C, D, E, berarti N kecilnya 5 dikurangi 1, dan 1 itu nilai tetap, jadi tidak bisa diganti, dikali 100%. Untuk ketentuannya, apakah berapa persennya bisa dilihat di halaman 280. Jadi kategori bagus, sangat bagus, ataupun jelek, sangat jelek itu bisa dilihat di buku halaman 280. Langsung saja untuk pembahasan soal pada halaman 279 sampai 280. Bisa dilihat pembahasannya. Diketahui N sama dengan 50, P sama dengan ada ya, A-nya 7, B-nya 8, D-nya 7, E-nya 8. Dan yang menjawab benarnya 20 orang, sedangkan opsinya 5. Berarti cara pertama yaitu langsung dibagi dengan total keseluruhan. Berarti untuk pilihan A, pengecoh A itu 7 per 50 dikali 100%. B, 8 per 50 dikali 100%. Sedangkan yang D, 7 dibagi 50 dikali 100%. Dan yang E, 8 dibagi 50 dikali 100%. Nah, itu akan diketahui hasilnya, yaitu yang pertama yang pengecoh A bernilai 14%, B 16, D 14%, yang E 16%. Berarti pengecoh pada soal nomor 8 di soal tersebut, pada contoh soal tersebut, berarti semua pengecohnya sudah berfungsi dengan baik karena melebihi 5% dari total keseluruhan peserta yang mengikuti tes. Sedangkan cara yang kedua yaitu dengan indeks pengecoh, yaitu tinggal mensubstitusi kepada rumus yang tadi sudah dijelaskan, yang IP sama dengan P per N dikurangi B dibagi N kecil dikurangi 1 dikali 100%. Nah, untuk jawaban pengecoh A kita bisa substitusi langsung seperti ini. Bisa dilihat ya, 7 per 50 dikurang 20 dibagi 5 dikurangi 1 dikali 1%, hasilnya 93%. Terus yang kedua 8 dibagi 50 dikurangi 30 dikurangi 20 dibagi 5 dikurangi 1 dikali 100%. Yang B hasilnya 107%. Begitupun yang C dan yang D. Yang C sama dengan yang A, sedangkan yang D sama dengan yang B untuk nilai indeks pengecohnya. Nah, jadi dalam kategori ini soal A, B, bukan soal ya, pengecoh A, B, D, dan E itu sudah dikategorikan baik karena sesuai dengan kategori indeks pengecoh di halaman 280, bahwa 93 itu mendekati 100% dan 107 juga mendekati 100%.
Jadi pengecoh pada soal nomor 8 tersebut bisa dikatakan baik dan dapat diterima. Mungkin sekian yang dapat saya terangkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya oleh teman-teman. Untuk lebihnya bisa dibaca lagi, banyak referensi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang analisis homogenitas soal. Nah, kita ketahui bahwa kata homogen itu bisa dilihat sebagai suatu kesamaan dari sifat atau perilaku suatu objek ya. Nah, di sini adalah tentang homogenitas soal atau kesamaan soal. Jadi, homogen atau tidaknya butir soal diketahui dengan cara menghitung koefisien korelasi dari skor setiap butir soal dengan jumlah dari skor total seperti itu. Nah, perhitungan itu dilakukan dengan cara sesuai dengan jumlah soal yang ada dalam tes yang kita lakukan tersebut. Nah, jadi contoh nih, misal kita melakukan sebuah tes. Nah, di situ kita ada satu soal yang kita sediakan untuk peserta didik, berarti kita harus melakukan atau menghitung koefisien korelasi dari setiap butir soal itu sebanyak 100 kali seperti itu. Nah, sedangkan untuk hasil skor dari setiap peserta didiknya sendiri itu akan berbeda seperti itu. Nah, kemudian di sini butir soal dikatakan homogen apabila koefisien korelasinya itu sama atau di atas batas signifikansi atau harga kritik korelasi seperti itu. Nah, sebaliknya untuk butir soal yang dikatakan tidak homogen itu berarti dia koefisien korelasinya negatif atau kurang dari batas signifikansi. Nah, seperti itu. Untuk butir soal yang tidak homogen itu berarti kemungkinan besar pembahasan dari butir soal seperti itu di luar dari materi atau konsep yang telah ditetapkan atau yang kita ajarkan seperti itu. Nah, sebaiknya butir-butir soal tersebut itu harus kita revisi atau kita buang saja seperti itu. Jadi intinya semakin homogen butir soal itu semakin baik, dalam arti inti pembahasan dari soal-soal yang kita berikan sesuai dengan pembahasan atau inti materi yang telah ditetapkan seperti itu. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang efektivitas fungsi opsi. Nah, jadi setelah kita ketahui tentang tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, homogenitas atau analisis pengecoh dihitung. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tentang efektivitas opsi, dalam arti seberapa efektif sih opsi yang telah kita ciptakan, yang telah kita buat berdasarkan soal-soal tersebut, soal-soal yang telah kita buat itu seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu ada, yang pertama kita harus menentukan jumlah peserta didik yang mengikuti tes yang telah kita laksanakan seperti itu. Kemudian yang kedua ada jumlah sampel, jadi baik itu kelompok atas ataupun kelompok bawah seperti itu. Nah, untuk rumus menentukan jumlah sampel sendiri itu adalah 27% dikali dengan jumlah peserta didik seperti itu. Kemudian kita membuat tabel pengujian efektivitas opsi. Untuk format dari tabel pengujian efektivitas opsi itu ada dalam buku pembelajaran yang kita biasa gunakan, buku evaluasi pembelajaran, dan situ ada di halaman 280 kalau nggak salah. Nah, kemudian yang keempat itu tentang menghitung jumlah alternatif jawaban yang dipilih oleh peserta didik, baik itu kelompok bawah maupun kelompok atas. Jadi misal nih kita ada 5 opsi A, B, C, D, E. Nah, jadi kita hitung dulu alternatif jawaban dari peserta didiknya. Misal yang jawab A itu berapa, yang jawab B itu berapa, seperti itu. Itu sudah berdasarkan dua kelompok atas dan bawah tersebut. Nah, langkah yang kelima itu adalah tentang menentukan efektivitas fungsi opsi dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, opsi kunci atau kunci jawaban atau jawaban yang benar. Nah, untuk rumusnya sendiri itu ada jumlah pemilih kelompok atas ditambah jumlah pemilih kelompok bawah dibagi jumlah sampel kelompok atas ditambah jumlah sampel kelompok bawah dikali 100%. Nah,
Untuk hasilnya sendiri itu harus di antara 25% sampai 75% seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah pemilih kelompok atas harus lebih besar daripada jumlah pemilih kelompok bawah. Itu untuk opsi kunci seperti itu. Nah, kemudian ada opsi pengecoh atau pilihan lain selain jawabannya benar seperti itu. Jadi di sini untuk menentukan jumlah kelompok atas dan kelompok bawah yang itu harus kurang dari atau tidak boleh lebih dari 25% dikali 1/2 kali jumlah opsi yang digunakan dikali dalam kurung jumlah kelompok atas ditambah jumlah kelompok bawah seperti itu. Nah, untuk hasilnya untuk kriterianya itu jumlah pemilih kelompok bawah tidak boleh lebih dari jumlah pemilih kelompok atas seperti itu. Nah, jadi berdasarkan langkah-langkah tersebut ya kan berdasarkan materi efektivitas fungsi opsi ya yang kita dapat, saya tarik kesimpulan bahwa efektif atau tidaknya fungsi opsi yang kita gunakan atau yang ditetapkan itu dapat kita ketahui dengan cara perhitungan tersebut. Yang pertama, apabila jumlah kelompok atas yang memilih opsi kunci lebih besar daripada jumlah pemilih kelompok bawah yang memilih opsi kunci, dan yang kedua, jumlah pemilih kelompok bawah harus lebih besar daripada jumlah pemilih kelompok atas itu untuk opsi pengecoh. Jadi apabila tidak sesuai dengan kriteria berikut, berarti bisa dikatakan fungsi opsi yang telah kita gunakan itu tidak sesuai dan harus direvisi seperti itu. Mungkin itu saja pemahaman materi yang saya dapat dari pencarian materi saya berdasarkan buku dan Google. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semua yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.